Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Begitu pula dengan sungai. Laut yang harus kita jaga dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sana. Nah, ini kalian lihat dulu ya videonya. Ini ya, kalian perhatikan video ini. Nanti dari video ini akan saya kasih tugas berkelompok. Kalian diskusikan ya. Banjir bukanlah bencana alam, tetapi banjir adalah sabda alam. Saat alam mulai rusak, alam pun memperingatkan manusia dengan caranya. Nah, di sini siapa yang masih suka membuang sampah sembarangan? Jadi kita kan di tempat-tempat umum ataupun di rumah itu kan sudah pasti ada ya tong sampah. Jadi diusahakan kalian semua jangan membuang sampah sembarangan, gitu ya. Nah, terus kalau sudah kayak terjadi masalah banjir, apa upaya kalian untuk mengatasinya? Nah, itu juga harus dipikirkan karena apa ya, kalau kita lihat di sungai-sungai itu juga banyak sungai-sungai yang tercemar. Biasanya kalau ada acara atau apa itu kan ini ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan membuang sampahnya di sungai. Dan itu juga bisa menyebabkan banjir nantinya. Nah, itu ya, itu gambaran materi yang akan kita bahas. Menurut kalian, apa sih pencemaran lingkungan itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nggak ada. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Terus pengertian dari pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengelola bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu juga disebabkan dengan banyak faktor. Faktor terbesarnya ya manusia.
sadar atau tidak, telah berkontribusi dalam pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tidak mampu untuk menetralisir. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa kita sadari itu menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya yaitu penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, itu sering banget terjadi ya. Penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan. Jadi kalau hutannya ditebang semuanya itu juga akan menyebabkan erosi, terus tanah longsor, banjir, karena ketika hujan turun tidak ada yang menahan air ketika semua pohon ditebang. Terus apa saja sih macam-macam dari pencemaran lingkungan? Itu ada pencemaran udara, terus juga ada pencemaran air yang sudah kita bahas tadi, juga ada pencemaran tanah, pencemaran suara, terus banyak juga dampak-dampaknya. Terus ada contoh kasus pencemaran lingkungan, yaitu kasus pencemaran merkuri yang paling besar terjadi di Teluk Minamata, Jepang. Sebuah perusahaan yang memproduksi asam asetat membuang limbah cairannya ke Teluk Minamata. Salah satunya adalah metil merkuri konsentrasi tinggi. Itu contoh dari pencemaran lingkungan. Terus dampak pencemaran lingkungan yang terasa saat ini adalah pemanasan global, di mana suhu bumi itu meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi pencemaran lingkungan? Ini di sini yang pertama ada penanggulangan secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan antaranya sebagai berikut. Pabrik tidak boleh menghasilkan produk atau barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya pabrik membuat lemari es, AC, dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menghasilkan gas CFC sehingga dapat menyebabkan penipisan dan berubahnya lapisan ozon di stratosfer. Itu ada banyak, nanti saya kirim modulnya jadi bisa kalian baca lagi ya. Terus yang kedua juga ada penanggulangan secara teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologi, misalnya menggunakan peralatan untuk mengelola sampah atau limbah. Di Surabaya itu terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator. Terus yang ketiga ada penanggulangan secara edukatif, yaitu dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non formal. Melalui pendidikan formal di sekolah dimasukkan pengetahuan tentang lingkungan hidup, tentang lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang terkait, misalnya IPA, juga pendidikan agama. Jadi tentang lingkungan itu penting banget. Jadi bukan diatur di mata pelajaran IPA, tapi juga di pelajaran pendidikan agama. Di apa? Ada di agama itu ada yang namanya haknya tetangga, haknya orang lain. Jadinya ketika kita membakar sampah itu nanti hasilnya kan juga berdampak ke tetangga. Jadinya ini adalah cara penanggulangan secara edukatif itu ya. Terus juga di IPA ya, dan sekarang kita sedang pelajari ini adalah salah satu penanggulangan secara edukatif untuk memberitahu dan juga menghimbau kalian agar membuang sampah pada tempatnya ya.
bagaimana sampah di Indonesia ini bisa terselesaikan dengan baik. Penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk, pengawasan akan penggunaan baginya, misalnya pestisida dan insektisida, lakukan penghijauan. Jadi hutan itu jangan hanya ditebangi saja, tapi juga harus ada reboisasi kembali. Jadi biar ketika ada hujan turun itu enggak air yang turun dari langit itu enggak langsung terbawa sama arusnya, tapi juga ada yang menahannya, yaitu adalah hukumannya. Pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Nah, ini sebenarnya ini juga harus diterapkan ya, karena banyak sekali, mungkin juga di desa-desa kan masih seperti itu ya, pencemaran udara seperti membakar sampah daun-daun ataupun plastik seperti itu. Terus juga di IG itu ada yang IG-nya itu namanya Pandawara atau apa gitu. Nah itu juga di situ membahas dia sering membersihkan tempat-tempat yang kotor, bahkan sungai yang kotor pun pernah dia bersihkan, tapi nggak lama kemudian kotor kembali. Dan itu, ayolah kita jika tidak bisa membersihkan, setidaknya kita jangan mengotori. Jadi seperti itu. Jadi ini ya, yang penting kan penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Nah, memberi sanksi, dan ini memang harus ditegaskan kembali. Seperti itu. Baik anak-anak, sekian materi yang saya jelaskan. Tadi kalian sudah melihat video pemantik itu ya. Nah, itu dibuat tugas ya. Jadi sebelum saya akhiri, kalian ini ya berhitung ya 1 sampai 4 ya. Jadinya nanti ya nomor 1 sama nomor 1, nomor 2 sama nomor 2 gitu ya. Nah itu nanti kalian ini ya kelompokan, terus kalian diskusikan apa penyebab dari banjir, terus kenapa bisa terjadi, terus bagaimana cara mengatasinya, itu yang paling penting. Itu ya. Terus ini ya, oh ini ada LKPD-nya. Jadi kalian nanti mengerjakannya sesuai ini. Bentar, ini ya LKPD-nya. Nanti ditulisi nama kelompoknya, kelompok apa. Misal kalian mau pakai kelompok 1 sampai berapa juga nggak apa-apa, atau bisa dinamai kayak nama bunga atau hewan, terserah ya, nggak apa-apa. Nama kelompoknya apa, terus kelasnya, anggotanya siapa aja. Ini ya LKPD-nya, kelihatan kan ya? Nih saya ya. Ini ya. Pencemaran air ya tugasnya. Ini alatnya, buku, pulpen, handphone. Terus kalian bisa mengambil sumbernya itu dari modul ajar atau buku paket atau nyari di internet, itu juga nggak apa-apa. Nah, langkah kerjanya seperti ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada 2 gambar ya, 2 gambar bisa kalian lihat sungainya ya. Nah, terus pertanyaannya, apa yang terjadi pada 2 gambar tersebut, dan jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terus bagaimana cara mengatasinya, itu yang harus kalian diskusikan. Bagaimana cara mengatasinya, itu ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya, tadi bicara. Terus nanti kalian simpulkan juga gimana gitu ya. Sudah dari yang saya jelaskan tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, pesan saya jangan buang sampah sembarangan ya. Buang sampahnya di tempat sampah. Kalau bisa ya kalian juga